Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, bersama kembali dalam renungan kita hari ini Kamis 11 Januari 2024 dengan judul Penakluk yang Menuntut Kemenangan. Ayat renungan di dalam Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tujuan utama setan ialah menyesatkan manusia ke dalam dosa dan kemudian meninggalkan dia gemetar dan tanpa daya, membuatnya takut mencari pengampunan. Tetapi mengapa kita harus takut bila Allah telah berkata, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku. Setiap persediaan telah diadakan bagi kelemah-lemahan kita, setiap penghiburan menawarkan kepada kita untuk datang kepada Kristus. Kristus mempersembahkan tubuhnya yang remuk untuk membeli pusaka Allah, untuk memberikan kesempatan yang lain kepada manusia. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Oleh kehidupannya yang tiada bercelah, penurutannya, kematiannya di salib Golgota, Kristus menjadi pengantara bagi bangsa yang tersesat, dan sekarang bukan sekedar sebagai pemohon, penghulu keselamatan kita, mengantarai bagi kita, melainkan sebagai penakluk yang menuntut kemenangannya. Pengorbanannya sempurna, dan sebagai pengantara kita, ia melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkannya sendiri, memegang di hadapan Allah pedupaan yang berisi jasa-jasanya sendiri yang tidak bercelah dan doa pengakuan serta terima kasih dari umatnya. Diharumi dengan wangi-wangian kebenaran, naik kepada Allah seperti hidangan yang manis. Persembahan itu diterima sepenuhnya dan pengampunan meliputi semua pelanggaran. Kristus telah menyanggupi dirinya untuk menjadi pengganti serta jaminan, dan tidak dilalaikannya seorang pun. Ia yang tak dapat melihat umat manusia terpapar pada kehancuran yang abadi tanpa mencurahkan nyawanya untuk mati bagi mereka itu, memandang dengan rasa pengasihan dan kasih sayang kepada setiap jiwa yang menyadari bahwa ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak akan memandang kepada seseorang pemohon yang gemetar tanpa mengangkatnya. Ia yang perantaraan grafiratnya sendiri telah menyediakan bagi manusia suatu persediaan ilahi dari kekuatan moral, tidak akan gagal untuk menggunakan kuasanya bagi kita. Kita dapat membawa dosa-dosa dan kesusahan kita ke kakinya, karena ia mengasihi kita. Setiap pandangan serta firman-Nya mengundang keyakinan kita. Ia akan membentuk dan menempa tabiat kita sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dalam segenap kekuatan setan, tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan satu jiwa yang dengan kepercayaan yang sederhana menyerahkan dirinya kepada Kristus. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Renungkan lebih dalam, bagaimana saya dapat mengakses persediaan kekuatan moral yang tak terbatas dari Kristus? Umat Tuhan yang terkasih, kembali pada hari ini kita dapat bersuka cita di saat kita menikmati kembali berkat Tuhan. Kita dapat kesempatan untuk lebih mendekatkan diri lagi, dan melalui pekabaran firman ini, biarlah ini menjadi satu langkah lagi bagi kita untuk mengantarkan iman kita lebih sempurna di hadapan Tuhan, dengan menyadari bagaimana Dia sangat memahami dan mengerti akan kejatuhan manusia ini yang tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Tuhan sangat bersedih memandang kepada anak-anaknya, sehingga Dia menawarkan dirinya dan bersedia untuk menjadi pengganti atas dosa-dosa kita yang semestinya kita yang binasa, tetapi Dia menggantikan dirinya untuk memikul akan dosa itu. Saudaraku, demikianlah mata Tuhan yang selalu tertuju kepada anak-anaknya, melihat segala kesulitan, kelemahan-kelemahan kita, dan tidak akan pernah membiarkan umat-umatnya untuk dapat jatuh tanpa
memberikan, menyodorkan bantuan. Tinggal sekarang menjadi bahagian kita. Apakah kita menerima tawaran itu dan menyerahkan segenap kesusahan, kesulitan yang ada pada kita kepada Tuhan, yang mana sudah pasti Dia akan menerima kita. Biarlah ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa, atas karunia yang sangat indah. Bagaimana kasih Tuhan yang tak berkesudahan menjadi bagian kami, bahkan melalui salib Kristus, melalui pengorbanan-Mu yang rela mati bagi kami, menjadi jaminan bagi kami untuk kami akan dapat diselamatkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan biarlah kami akan teguh, kuat, dan menerima kasih Kristus, dan kami juga hidup di dalam kebenaran ini. Tuhan, hari ini kami siap melangkah dalam melakukan segenap kegiatan kami ya Bapa. Umat-umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan akan memberikan perlindungan-Mu, jaga dan juga berkati kami ya Tuhan. Cukupkan dalam segala keperluan, dan kepenuhan akan terjadi bahkan dalam kelimpahan ya Tuhan. Umat-umat-Mu dapat menjadi saluran berkat. Berkati juga tentunya bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan lemah iman. Teguhkan dalam menghadapi berbagai tantangan problema di akhir zaman ini, baik masalah perekonomian, demikian juga dalam hidup rumah tangga. Tuhan, kuatkanlah, teguhkan sehingga ada damai, ada sukacita. Orang-orang tua yang kami kasihi juga, Tuhan peliharakanlah hidup mereka, menjalani masa tua mereka akan tetap bersukacita dan berbahagia. Ya Bapa, anak-anak yatim, para janda-janda yang memerlukan, Tuhan karuniakanlah agar kebahagiaan senantiasa menjadi bahagian mereka. Tuhan, terpujilah Engkau. Hamba-Mu yakin dan percaya, lebih daripada apa yang kami mohonkan pun Tuhan tahu yang terbaik menjadi bahagian kami. Kiranya berkat itu mengalir menjadi bahagian kami. Ampuni kami Tuhan. Doa ini Hamba-Mu serahkan dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.